warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan 2022. Perkenalkan, nama saya A.F. Kusmana SPD. Saya adalah guru di SD Negeri 1 Cimara, Kecamatan Ciberem, Kabupaten Kuningan, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Pada hari ini, Selasa tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara luring di SD Negeri 1 Cimara, Kecamatan Ciberem, Kabupaten Kuningan. Praktik pembelajaran kali ini saya laksanakan pada kelas 5 secara luring dengan materi sistem pencernaan pada manusia dengan subtema bagaimana tubuh mengolah makanan. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa ya. Kenapa? Supaya ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat bagi kalian. Nah, coba ketua kelasnya Brian pimpin untuk berdoa bersama teman-temannya, silakan. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Kalian dapat hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Nah, gimana kabarnya hari ini anak-anak? Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Nah, siapa yang hari ini tidak hadir? Adel kenapa? Sakit apa katanya? Sakit apa? Ada yang tahu si Adel sakit apa? Oh, gak tahu ya. Oke. Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Setelah kalian nanti mengamati video dan berdiskusi, kalian bisa mendeskripsikan organ-organ pencernaan pada manusia. Nah, yang kedua, setelah kalian berdiskusi dan mengerjakan LKPD, ya, kalian bisa menganalisis apa saja proses pencernaan pada manusia. Yang ketiga, setelah kalian berdiskusi dan melengkapi LKPD, kalian bisa melengkapi diagram organ-organ pencernaan pada manusia. Yang keempat, setelah kalian mengamati video dan berdiskusi, kalian bisa membuat alur sederhana tentang proses pencernaan pada manusia. Nah, untuk hari ini berarti kita belajar IPA, materinya sistem pencernaan pada manusia. Kan pertemuan kemarin kita sudah membahas sistem pencernaan pada hewan, sekarang kita membahas sistem pencernaan pada manusia ya. Adapun langkah-langkah pembelajaran hari ini, yang pertama nanti kalian mengamati gambar yang Bapak tampilkan di proyektor, terus mengamati video. Setelah itu kalian boleh bertanya kepada Bapak, bertanya kepada teman-teman, boleh ya. Setelah itu kalian berdiskusi terus mengeksplorasi bukan hanya pengetahuan dari video saja, tapi kalian bisa lihat bisa mencari informasi lain, boleh di buku,
tema, boleh di LKS ya. Terus yang selanjutnya, setelah kalian berdiskusi, kalian bisa menampilkan atau mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas ya. Nanti Bapak minta satu orang perwakilan dari tiap kelompok, dan yang terakhir nanti kalian bersama Bapak bersama teman-teman kalian bisa menyimpulkan tentang pembelajaran hari ini. Oke. Kalian sudah sarapan belum anak-anak? Nah, di dalam sarapan itu ada makanan yang kalian makan. Nah, itu disebut apa coba? Dari mulai kalian makan, terus masuk ke perut, terus nanti suka dikeluarkan melalui BAB ya itu. Coba itu proses apa? Ada yang tahu? Apa? Proses pencernaan. Bagus Yuki. Nah, coba kita amati gambar di depan. Nah, lihat. Ini organ-organ yang ada di dalam tubuh kalian. Perhatikan, amati yang di depan, lihat. Nah, kalian ada yang tahu salah satunya tidak organ yang ada di depan itu? Ada yang tahu? Nah, yang ini coba. Lihat dari tubuh kalian. Ini apa? Mulut, bagus. Nah, selanjutnya ke sini nanti makanan itu masuk ke sini. Nah, itu. Ada yang ingin bertanya tentang gambar ini? Saya Pak. Kenapa? Andika. Tubuh kita itu warnanya seperti itu ya Pak? Oh, bukan. Itu cuma gambar saja ya, supaya kita bisa membedakan ya. Membedakan organ-organ pencernaan pada manusia. Oke, Bapak ingin membagikan LKPD kepada kalian. Kalian berdiskusi dengan kelompok kalian ya. Ada yang tahu tentang ini, coba masukkan ke sini. Kalau ada yang tahu dari buku ini, saya lihat ini nama organnya apa, boleh dimasukkan. Ini kelompok. Tugas kelompok ya, berdiskusi. Jangan lupa ditulis nama anggota kelompoknya ya, nama lengkap. Awas, hati-hati. Itu di situ ada petunjuknya, di LKPD petunjuknya. Apa yang harus kalian kerjakan, dibaca dahulu petunjuknya. Mana deh? So, ieu terus digunting, tong dibuang padu bae. Jangan sembarangan buang sampah. Sok yang nempel, yang nempel, yang gunting. Guntingnya kecil kan. Nah, kerja sama sok cek nu gunting, si Briano, iya, yang nempel. Supaya cepat selesai, ayo kerja sama, sok tempelkeun. Apa? Tugas yang nempelkeun.
Asari kerjasama kamu. Asari kan ibu Asari biar deket. Jadi hari itu dengan cepat si lokal. Mana udah? Tempel. Rapi, serapi mungkin ya. Buka ininya. Oke, udah hampir selesai semuanya. Stop dulu pengerjaan KPD-nya. Bapak ingin memperlihatkan video. Stop dulu, Neng. Nah, coba kita lihat videonya bareng-bareng. Perhatikan yang mati ya. Apa kabar anak-anak hebat? Hari ini kita akan Perhatikan. belajar tentang organ pencernaan Kalau ada yang manusia kalian dan anggap penting, boleh ditulis. Manusia memerlukan makanan sebagai sumber energi. Makanan diolah di dalam tubuh menjadi zat penting yang dibutuhkan oleh tubuh. Sistem pencernaan pada manusia terdiri dari organ-organ tertentu dengan fungsinya masing-masing. Sistem pencernaan adalah proses pencernaan yang mengubah makanan menjadi sari-sari makanan yang diserap oleh tubuh. Nah, itu sistem pencernaan pengertiannya. Organ pencernaan manusia terdiri dari mulut, kerongkongan, Nah, perhatikan. lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Nah, Selanjutnya kita akan mempelajari fungsi dari masing-masing organ pencernaan berikut ini. Pertama, mulut. Pertama-tama, makanan masuk melalui mulut. Di dalam mulut terjadi dua sistem pencernaan, yaitu secara mekanis dan secara kimiawi. Secara mekanis dilakukan oleh gigi dan secara kimiawi dilakukan oleh enzim amilase. Setelah dikunyah, makanan ditelan masuk ke kerongkongan. Di dalam kerongkongan, makanan didorong ke lambung oleh gerakan yang disebut dengan peristaltik. Gerakan peristaltik adalah gerakan meremas dan mendorong makanan pada dinding kerongkongan. Yang ketiga, lambung. Di dalam lambung, makanan melalui dua proses pencernaan, yaitu secara mekanis dan kimiawi. Secara mekanis, makanan dilumat oleh dinding lambung. Sedangkan secara kimiawi, makanan akan dicerna oleh enzim, yaitu enzim pepsin, renin, serta asam klorida yang berfungsi untuk membunuh kuman makanan. Setelah makanan dicerna di dalam lambung sekitar 3-4 jam, makanan akan masuk ke dalam usus halus. Di dalam usus halus terjadi pencernaan secara kimiawi oleh enzim dan terjadi penyerapan sari-sari makanan. Enzim-enzim yang berperan mencerna makanan pada usus halus dihasilkan oleh pankreas. Enzim-enzim tersebut yaitu enzim amilase, tripsin, dan lipase.
Selain itu, terdapat juga empedu yang dihasilkan oleh hati yang berfungsi memecah lemak. Selanjutnya, usus besar. Makanan yang tidak diserap oleh usus halus akan masuk ke dalam usus besar. Sisa-sisa makanan tersebut masih mengandung banyak air, sehingga terjadi penyerapan kembali kandungan air oleh usus besar. Lalu, di dalam usus besar terdapat bakteri yang disebut bakteri E. coli. Bakteri ini membantu dalam proses pembusukan sisa makanan menjadi feses. Yang terakhir, sisa pencernaan kemudian dibuang melalui anus. Tuh, ada rumahnya bisa dibaca. Kalau yang penting, nah, udah itu. Sekarang kalian teruskan mengerjakan LKPD-nya. Yang tadi yang halaman 2 belum selesai, selesaikan. Kalau sudah selesai, lanjut ke LKPD yang terakhir. Jangan lupa dibaca dulu petunjuknya, petunjuk pengerjaannya ya. Nanti kalau sudah, kalian boleh mempresentasikannya di depan. Nah, bagus, sudah. Yang nomor 3. Nanti kalau ada yang perwakilan, setiap kelompok kumpul 1 orang maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Nanti kelompok lain yang tidak majunya menanggapi, ya boleh memberi saran, boleh menambahkan, atau boleh Pak ini mah kurang tepat, Pak ini mah salah, fungsinya atau organnya salah, boleh kalian luruskan ya. Udah semua berarti? Bapak kasih kesempatan untuk kelompok ini, kelompok Pak? Kelompok 3, sok maju ke depan. Siapa yang mau jadi perwakilannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang satu namanya organ mulus, yang kedua kerongkongan, yang ketiga lambung, yang keempat usus halus, yang kelima usus besar, yang keenam anus. Nah sekarang yang alurnya lihat. Makanan itu pertama melalui apa? Fungsi mulut adalah menghancurkan makanan. Terus? Mulut ke kerongkongan. Fungsi kerongkongan adalah memindahkan makanan dari mulut menuju ke dalam lambung dengan gerakan peristaltik. Ya bagus. Lambung. Fungsi lambung adalah untuk mencerna makanan dengan bantuan enzim dan asam lambung. Ya bagus. Nantikan yang kelompok yang lainnya. Adalah fungsi untuk menyerap sari-sari makanan. Usus besar. Fungsinya untuk penyerapan air dan pembentukan pijat. Anus. Fungsinya untuk pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar dulu, di depan, masih di depan. Teman-teman dari kelompok yang lain ada yang mau menanggapi atau memberi saran? Ya, kenapa jarak? Fungsi mulutnya kurang lengkap. Tadi apa Nada? Fungsi mulutnya? Untuk menghancurkan makanan. Untuk menghancurkan makanan bisa, iya, tapi kurang lengkap. Yang lengkapnya bagaimana? Menghancurkan makanan sehingga ukurannya Nah, menghancurkan makanan menjadi lebih kecil. Ya bagus. Ada yang lain?
Udah cukup? Oke, silakan duduk. Oke, terima kasih kelompok 3. Karena kelompok 3 sudah bagus mempresentasikan hasilnya, coba kita kasih wow untuk kelompok 3. Tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Oke, lanjut ke kelompok yang tadi memberikan saran. Kelompok 1 silakan perwakilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang organ pencernaan pada manusia. Nah, Yang ke-1 mulut, yang kedua kerongkongan, ya. ketiga lambung, Perhatikan kelompok 3. halus, kelima usus besar, keenam anus. Fungsi dari mulut adalah menghancurkan makanan sehingga ukurannya menjadi kecil. Kerongkongan berfungsi memindahkan makanan dari mulut menuju ke lambung dengan gerakan peristaltik. Lambung berfungsi mencerna makanan dengan bantuan enzim dan asam lambung. Ya. Usus halus berfungsi menyerap sari-sari makanan. Usus besar berfungsi penyerapan air dengan pembentukan tinja. Anus berfungsi pengeluaran sisa-sisa yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus. Bentar dulu, ada yang mau menanggapi? Udah lengkap ya kelompok 1, silakan dulu. Nah, bagus, udah dari 2 kelompok. Coba kita kasih tepuk wow lagi. Bisi ngiri tak kelompok 1-nya. Kita kasih tepuk wow ke kelompok 1. Tepuk wow. Kasih W, Kasih O. Kasih W. Wow. Berarti tinggal 1 kelompok lagi ya yang belum mempresentasi. Nah, Bapak ingin memberikan, coba lihat yang ini. Yang alur kan, berarti makanan yang pertama itu lewat mulut. Setelah dari mulut makanan ke, nah gitu presentasinya ya. Oke, kelompok 3 silahkan perwakilannya lanjut ke depan. Kelompok berapa? Kelompok 2 ya. Yang kelompok yang lainnya perhatikan ya, jangan menerika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama mulut, kedua kerongkongan, ketiga lambung, 4 usus halus, 5 usus besar, 6 halus. Yang alurnya lihat, sambil dilihatin. Makanan masuk ke dalam mulut. Berfungsi untuk menghasilkan makanan sehingga ukurannya menjadi kecil. Nah, setelah dari mulut terus ke Kerongkongan. Kerongkongan berfungsi untuk memindahkan makanan dari mulut menuju ke dalam lambung dengan gerakan peristaltik. Setelah dari kerongkongan, makanan masuk ke dalam lambung. Lambung berfungsi untuk menghasilkan makanan dengan bantuan enzim dan asam lambung. Setelah dari lambung, makanan masuk ke dalam usus besar. Usus besar berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan. ya. Setelah itu masuk ke dalam usus kecil. Usus besar. Terus besar Besar ya. berfungsi untuk menyerapkan air dan pembentukan tinja. Terus Setelah itu ke dalam terakhir anus berfungsi untuk pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh. oke, bagus. Ada yang dari kelompok yang lain, ada yang mau menanggapi? Ada cukup lengkap ya. Oke, silakan duduk. Bisik ngiri, takutnya ngiri.
Ya, kelompok 2 nggak dikasih wow, kita kasih wow lagi. Tapi yang lebih semangat. Ya. Ayo, tepuk wow. Kasih. 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 Oke. Ini bagus ya, 3 kelompok sudah mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Nah, kita coba menyimpulkan bareng-bareng atau kita memberikan penguatan ya terhadap yang tadi teman-teman kalian sudah presentasikan. Yang pertama itu kalau kita makan masuk melalui apa? Mulut. Mulut fungsinya menghancurkan makanan menjadi lebih kecil. Yang kedua, kerongkongan. Kerongkongan fungsinya untuk apa? Memindahkan makanan dari mulut ke dalam lambung dengan gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik itu apa? Gerakan meremas-remas menuju dan mendorong menuju lambung. Oke. Mendorong apa? Makanan. Setelah kerongkongan berarti ke lambung. Lambung fungsinya untuk apa? Nah, setelah dari lambung kemana makanan itu? Ke usus halus. Usus halus fungsinya untuk apa? Menyerap sari-sari makanan. Nah itu ya. Setelah usus halus berarti makanan kemana lagi? Usus besar. Fungsinya untuk apa di usus besar? Penyerapan air dan pembentukan tinjanya. Berarti kalau ada pembentukan tinja itu di mana organnya? Usus halus. Yang terakhir, apa organ pencernaannya? Anus. Anus itu fungsinya apa? Mengeluarkan sisa-sisa makanan yang tidak diperlukan tubuh. Oke, bagus. Nah, kalau sudah mengerti semua, coba Bapak mau memberikan soal evaluasi kepada kalian. Yang tadi LKPD itu dikerjakan secara kelompok dan secara berdiskusi. Nah ini soal evaluasi itu individu untuk kalian. Tong sampai orang lain ingat, tong sampai kamu melihat ke pekerjaan orang lain. Ya, ini individu sendiri-sendiri, jangan berkelompok, jangan berdiskusi. Jangan lupa ditulis namanya, ditulis kelasnya. Ya, nama lengkap ya. Jangan sampai nama panggilan. Ya, nama lengkap kamu. Jangan nama panggilannya. Ada yang bertanya nomor 6 itu jelaskan fungsi. Berarti fungsinya, fungsi organ-organnya. Ya tadi mulut fungsinya apa, kerongkongan fungsinya apa, terus lambung fungsinya apa dan sebagainya. Ditulis di situ, dikerjakan.
Untuk yang nomor 7, yang nomor terakhir, kalian cukup organnya, terus dari kan pertama mulut, berarti kalian kasih tanda panah dari mulut itu kemana arahnya, kasih tanda panah. Kalau ada kesulitan boleh tanyakan, kesulitan dalam mengisi evaluasinya. Sudah? Afifah sudah, Jahra sudah, Andika sudah. Ini kelompok 1 sudah semua, kelompok 2. Oke, udah. Sudah, sudah. Apa mana apa? Sudah. Oke. Berapa sudah? Dua. Sudah. Oke. Dari kita sudah. Semua sudah ya. Bagus, nanti lawan nanti Bapak kasih tahu sebaiknya di pertemuan berikutnya. Oke, coba kita refleksi lagi atau kita ulangi lagi, kita ingat kembali apa yang tadi sudah kita pelajari. Nah, organ pencernaan pada manusia itu ada berapa anak-anak? Ada 6. Yang pertama, nah berarti makanan masuk melalui mulut. Mulut fungsinya untuk apa? Menghancurkan sisa makanan menjadi lebih kecil. Nah, setelah dari mulut, makanan akan ke mana? Ke kerongkongan. Fungsinya untuk apa? Menuju ke dalam lambung dengan gerakan peristaltik. Brian, gerakan peristaltik itu apa, Brian? Gerakan meremas apa? Makanan, dan mendorongnya ke dalam apa? Nah, berarti yang ketiga itu organnya apa? Lambung. Fungsinya untuk yang keempat, usus halus. Fungsinya untuk menyerap sari-sari makanan. Yang kelima, usus besar. Fungsinya dan pembentukan tinja. Ya, yang terakhir, yang keenam, anus. Fungsinya untuk mengeluarkan. Nah, Chef, ayah Handika, mengeluarkan sisa makanan. Oke. Nah, mungkin itu kita bisa simpulkan bareng-bareng di mana pembelajaran hari ini anak-anak. Ya. Tadi sebelum belajar kita berdoa. Alangkah baiknya sesudah belajar pun kita harus berdoa kembali. Ya, coba pimpin lagi Brian untuk berdoa sesudah belajarnya. Silakan. Sudah belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai.